Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nikmah, mahasiswa Stikes Panakukang Makassar. Di sini saya akan membuat video tentang SP halusinasi pendengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Nikmah, biasa dipanggil Nikmah. Saya mahasiswa Stikes Panakukang Makassar. Di sini saya sedang melakukan praktek. Pak. Siapa namanya Pak? Alimudin. Pak Alimudin. Iya. Oh, biasa dipanggil dengan siapa Pak? Dengan Ali. Oh, Pak Ali. Iya. Oh iya Pak. Pak, gimana perasaannya hari ini? Baik Ji. Oh, alhamdulillah baik Ji. Iya Bu. Oh, bagaimana kalau kita bercakap-cakap hari ini Pak? Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia. Oh iya Pak, di sini saya akan melakukan percakapan tentang masalah yang Bapak hadapi. Ya. Masalah yang suara-suara yang Bapak sering dengar. Iya. Oke Pak, bagaimana kalau kita bercakapnya di sini saja? Iya bisa Ji. Bagaimana perasaannya hari ini Pak? Baik Ji Bu. Oh alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kalau kita hari ini bercakap-cakap tentang masalah yang Bapak hadapi sekarang? Iya. Misalnya seperti mendengar-dengar suara yang tanpa wujud. Iya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke Pak Di, kita akan melakukan bercakap-cakap di sini selama 30 menit. Iya. Oke Pak, bagaimana cara, misalnya kalau ada suara-suara muncul, bagaimana caranya Pak kita lakukan sebelumnya ini? Suara bagaimana itu Bu? Suara-suara yang muncul. Oh suara yang muncul. Oh biasanya itu saya sering tutup telinga. Oh iya. Karena itu mengganggu sekali. Oh iya Pak, bagus. Memang itu ada halusinasi pendengaran ini ada empat cara, yaitu yang pertama yaitu dengan cara menghardik, dengan cara yaitu tutup telinga. Yeah. Terus yang kedua itu minum obat. Yeah. Yang ketiga itu bercakap-cakap. Terus yang keempat itu melakukan aktivitas seperti sapu lantai begitu. Oh iya. Ya udah. Berarti harus ada aktivitas di Budi. Iya, bagaimana harus bisa ada. menghindari itu? Harus ada Pak. Oke Pak, kita di sini akan melakukan yaitu tahap pertama yaitu dengan cara menghardik. Dengan caranya itu dengan misalnya kalau ada suara-suara muncul tanpa wujud, yaitu kita tutup telinga dengan cara pergi itu suara palsu. Dengan cara begitu Pak Di. Oke, saya akan bagaimana kalau Bapak ulangi kembali dengan yang saya ajarkan tadi? Pergi itu suara palsu. Oh oke Pak Di. Kalau misalnya kalau setiap ada muncul suara begitu, tutup telinga Pak Di dengan bilang pergi itu suara palsu. Iya. Oke Pak Di, besok bagaimana kalau kita ketemu lagi Pak jam 11? Apakah Bapak bersedia dengan cara saya ajarkan dengan cara yang kedua yaitu cara minum obat? Iya, saya bersedia. Oke Pak Di, sampai besok Pak Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak masih ingat dengan saya? Iya masih. Perawat yang kemarin toh? Iya, siapa nama saya Pak? Nurul Nikmah. Oh Bapak pintar sekali. Pak masih ingat yang saya ajarkan kemarin? Masih. Bagaimana caranya Pak? Caranya itu kalau kita ada mendengar sesuatu suara-suara yang tidak tanpa wujud, kita harus menutup telinga kayak begini. Pergi itu suara palsu. Oke Pak, Bapak pintar sekali. Pak, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Kita lanjut yang tahap kedua Pak Di. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak masih ingat dengan saya? Iya masih. Perawat yang kemarin toh? Iya, siapa nama saya Pak? Nurul Nikmah. Oh Bapak pintar sekali. Pak masih ingat yang saya ajarkan kemarin? Masih. Bagaimana caranya Pak? Caranya itu kalau kita ada mendengar sesuatu suara-suara yang tidak tanpa wujud, kita harus menutup telinga kayak begini. Pergi itu suara palsu. Oke Pak, Bapak pintar sekali. Pak, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Kita lanjut yang tahap kedua Pak Di.
Oke Pak, tahap kedua yaitu dengan cara minum obat. Saya ambil apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke Pak Di, kita berbincang-bincang di sini dengan selama 30 menit Pak. Iya. Oke Pak. Pak, sudah dikasih obat sama dokter kemarin? Sudah. Oh, berapa obatnya Pak? Ada 3. Bukannya 4 Pak? Oh iya 4. Oh iya. Ada 4 yaitu warna oranye sama warna putih. Terus warna obatnya lagi ada obat Lodomen dan obat satu lagi itu Crotilex. Iya. Yang warna orange itu Pak namanya obat warna putih itu obatnya namanya trihexyphenidyl. Yang minumnya itu 2 kali sehari. Iya. Terus yang obat warna orange itu namanya chlorpromazine 2 kali sehari. Iya. Terus obat yang ketiga yaitu obat Lodomen dan yang keempat itu Cloticlex. Obatnya itu harus diminum tepat waktu Pak Di. Iya. Jamnya jam 9, jam 2 sama jam 8. Iya Bu. Oke. Jam 9, jam 14 atau jam 2, jam Berapa lagi? jam 20. jam 20 atau jam 8. Oke, ulangi lagi sekali lagi Pak. Jam berapa diminum obatnya? Jam 9, jam 2 sama jam 8. Oke Pak, diusahakan obatnya diminum tepat waktu Pak Di. Iya. Oke Pak. Bagaimana pada saat sudah bercakap-cakap dengan saya untuk masalah minum obatnya Pak? Apakah Bapak senang? Senang Bu. Oke, besok kita lanjut lagi Pak Di. Iya. Bisa kita ketemu jam 10? Bisa. Jam 10 pagi? Iya. Oke Pak, makasih Pak Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Oke, Pak gimana perasaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Pak Di. Iya. Oke Pak, bagaimana, masih ingat yang saya ajarkan kemarin Pak? Iya masih. Berapa tahap yang saya ajarkan Pak? Baru 2. Baru 2. Iya. Apa saja Pak? Pertama itu cara menutup telinga. Yang Yang kedua? minum obat. Oke, Bapak pintar sekali. Iya. Oke Pak, yang sekarang itu kita lanjut yaitu tahap yang ketiga dari 4 tahap untuk mengontrol halusinasi. Iya. Tahap ketiganya itu dengan cara kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan temannya kita. Iya Bu. Oke, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke Pak, mari Pak Di dimulai. Pak, kalau muncul suara-suara, misalnya kalau muncul suara-suara yang tanpa wujud seperti yang sering Bapak dengar, Iya. minta tolong sama teman-temannya Pak Di. Iya. Nah, dengan cara tolong saya mulai mendengar suara-suara. Ayo kita bercakap-cakap. Iya. Coba ulangi Pak. Tolong, saya mendengar suara. Ayo kita bercakap-cakap. Caranya saya ulangi lagi Pak Di. Iya. Dengan cara tolong saya mulai mendengar suara-suara. Ayo bercakap-cakap dengan saya. Iya. Ulangi lagi Pak. Tolong, saya mendengar suara. Ayo bercakap-cakap dengan saya. Bapak pintar sekali dia. Ini memang pintar. Oke Pak. Bagaimana perasaannya Bapak setelah melakukan tahap yang ketiga? Baik. Apakah Bapak sudah tahu? Iya, sudah. Oke, sudah berapa tahap yang kita lewati Pak? Sudah 3. Oke, yang pertama. Yang pertama menutup telinga. Yang kedua minum obat. Oke. Yang ketiga bercakap-cakap. Oke, bercakap-cakap Pak Di. Iya. Bagaimana kalau suara-suaranya muncul Pak? Bagaimana caranya minta tolong sama temannya? Ya, begini. Tolong, saya mendengar suara-suara. Ayo ajak saya untuk bercakap. Oke. Oke Pak Di, Bapak sudah pintar. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi Pak untuk menindaklanjuti yang Bapak sudah tahu dari tahap pertama sampai tahap ketiga untuk melanjuti tahap keempat. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Bu. Oke, bersedia Di. Iya. Oke, kita ketemu besok Pak Di jam 10.
untuk belajar tahap keempatnya. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Semakin baik. Alhamdulillah. Masih sering mendengar suara-suara? Sudah kurang Bu. Alhamdulillah. Masih ingat yang saya ajarkan kemarin? Masih. Berapa tahap yang saya sudah ajarkan? Sudah 3 Bu. Oke, sudah 3. Apa saja? Yang tahap pertama? Tahap pertama menutup telinga. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita mendengar suara kita bilang pergi. Itu suara palsu. Iya. Tahap kedua? Tahap kedua minum obat. Jam berapa? Jam 9, jam 2 sama jam 8. Oke. Terus tahap ketiga? Tahap ketiga bercakap. Bercakap-cakap. Iya. Dengan bagaimana caranya? Ketika kita mendengar suara itu langsung kita ajak bercakap teman. Bagaimana caranya? Caranya, ayo ajak saya berbicara. Saya mendengar suara-suara. Oke, pintar sekali Pak. Iya. Oke. Kita lanjut tahap keempat ya untuk mengontrol halusinasi. Iya Bu. Tahap keempat yaitu kita melakukan aktivitas. Iya. Kita melakukan aktivitas seperti kita menyapu lantai. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, bersedia. Kalau ada suara-suara muncul Pak, misalnya sudah tindakan mengontrol dengan cara menutup telinga, terus minum obat, terus bercakap-cakap. Kalau sudah melakukan itu, kita lakukan lagi dengan cara yang keempat, yaitu dengan cara beraktivitas seperti menyapu lantai. Iya. Apakah Bapak bisa menyapu lantai? Bisa Bu. Oke. Bisa Cara sekali. yang keempat bagaimana Pak? Menyapu. Menyapu apa? Menyapu lantai. Oke. Ya udah, cara yang keempat itu menyapu lantai Pak Di. Iya. Oke. Bagaimana perasaannya yang sudah melakukan belajar tahap pertama sampai tahap keempat untuk mengontrol halusinasi? Apakah Bapak masih mendengar suara-suara atau sudah berkurang? Sudah berkurang Bu. Oke, sudah berkurang Pak Di. Alhamdulillah. Setiap melakukan, misalnya kalau ada suara-suara yang muncul, Bapak lakukan saja aktivitas yang aktivitas menyapu lantai, mengontrol, menutup telinga, terus minum obat. Minum obatnya harus tepat waktu. Iya Bu. Terus bercakap-cakap dengan teman. Iya. Oke. Saya tanyakan kembali Pak Di, yang 4 cara itu. Iya. Yang tahap pertama apa? Menutup telinga. Kedua minum obat. Yang ketiga bercakap-cakap. Oke. Terus yang keempat sapu-sapu lantai. Oke, misalnya menyapu lantai, membersihkan tempat tidur. Iya. Oke, apakah Bapak sudah bisa? Bisa. Oke, sudah berkurang suara-suaranya Pak Di? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya udah, pertemuan kita sampai di sini Pak Di. Iya. Oke, makasih Pak. Iya. Sama-sama. Iya, sama-sama.